Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi dengan materi sujud tilawah. Ya. Jadi sebagaimana minggu-minggu sebelumnya kita sudah pelajari yang pertama itu tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, untuk hari ini kita kembali lanjutkan materi kita tentang sujud tilawah. Ya. Mungkin anak-anakku pernah melakukan yang namanya salat berjamaah. Kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului dengan ruku terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Jadi tilawah menurut bahasa artinya bacaan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik di saat membaca atau mendengarkannya. Jadi itulah pengertian dari sujud tilawah. Nah, sekarang kita masuk di hukum sujud tilawah. Ya. Jadi hukum sujud tilawah itu adalah sunnah, baik ketika di dalam salat maupun ketika di luar salat. Ya, jadi itulah hukumnya. Jadi sunnah itu definisinya apabila kita melakukan itu akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melakukan itu tidak apa-apa, tetapi lebih baik kita lakukan. Ya. Sekarang waktu melaksanakan sujud tilawah. Ya. Yang pertama saat kita membaca ayat-ayat sajadah. Kedua, saat mendengar ayat sajadah dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, saat menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Ya. Nah, sekarang kita masuk di rukun sujud tilawah di luar salat. Yang pertama, niat. Ya, wajib di dalam hati. Ya. Kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan yang kelima adalah salam. Ya, jadi itulah rukunnya. Nah, saya ulangi kembali, rukun sujud tilawah. Yang pertama niat. Ya, niatnya bisa kita baca nawaitu sujudat tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Ya. Yang ketiga, sujud 1 kali. 4, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan 5, salam. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat sujud tilawah. Ya. Yang pertama, syarat sujud tilawah, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Dan selanjutnya yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya. Nah, sekarang ya, kita lanjut lagi tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ini ya ada 2. Ada tata cara sujud tilawah di dalam salat. Ya. Ketika kita melakukan sujud tilawah di dalam salat, yang pertama pada saat menjadi imam atau salat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka hendaklah bersujud sekali, lalu berdiri meneruskan bacaan dan salat kita. Ya, itu. Nah, yang kedua, pada saat menjadi makmum, hendaklah mengikuti imam
apabila imam melakukan sujud tilawah, maka kita harus melakukan juga sujud tilawah. Tetapi kalau imam tidak melakukan sujud, maka kita akan ikut dengan imam, tidak melakukan dengan sujud. Nah, itulah tata cara melakukan sujud tilawah di dalam salat. Ya. Nah, sekarang yang kedua, tata cara melakukan sujud tilawah di luar salat. Ya. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Ya, itu sebagaimana tadi niatnya ya. Ya, nawaitu sujudat tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Ya, yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, yang keempat, sujud 1 kali dan membaca bacaan sujud tilawah. Yang kelima, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan yang terakhir adalah salam. Itulah tata cara melaksanakan sujud tilawah di luar salat. Nah, sekarang kita masuk bacaannya. Ya, bacaan sujud tilawah ini sama dengan bacaan pada sujud syukur. Ya, yaitu kita baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bisa juga ya ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, saya ulangi kembali. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, artinya aku bersujud kepada Allah yang telah menciptakan manusia, membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Ya, itulah bacaannya. Nah, sekarang kita masuk di ayat-ayat sajadah. Ya. Ayat-ayat sajadah ini di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat. Ya, terdapat 15 tempat. Yang pertama ada di surah Al-A'raf ayat 206. Kedua, surah Al-Hajj ayat 18. Ketiga, surah Sad ayat 24. Keempat, surah Ar-Ra'd ayat 15. Kelima, surah Al-Hajj ayat 77. Selanjutnya surah Fussilat ayat 38. Surah An-Nahl ayat 50. Surah Al-Furqan ayat 60. Surah An-Najm ayat 62. Surah Al-Isra ayat 109. Surah An-Naml ayat 26. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Surah Maryam ayat 58. Surah As-Sajdah ayat 15. Dan surah Al-Alaq ayat 19. Ya, jadi itulah ayat-ayat sajadah yang 15 tempat itu. Ya, anak-anakku bisa mungkin membuka ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, sekarang kita masuk di hal-hal yang harus diperhatikan dalam sujud tilawah. Ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan ketika ingin melakukan yang namanya sujud tilawah. Yang pertama, tempat untuk melaksanakan sujud tilawah. Ya, jadi tempatnya itu sebagaimana tadi syaratnya harus bersih dari najis maupun dari pakaian maupun tempat. Nah, sekarang yang kedua, saat melaksanakan sujud tilawah di dalam salat, janganlah sampai kamu mendahului gerakan imam. Ya. Yang ketiga, berusahalah untuk senantiasa menjaga kesucian diri saat membaca Al-Quran. Ya. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam sujud tilawah. Nah, sekarang selanjutnya hikmah sujud tilawah. Ya. Hikmah sujud tilawah yang pertama, Allah menjanjikan surga bagi orang muslim yang melaksanakan sujud tilawah dengan penuh ketakwaan kepadanya. Ya. Yang kedua,
orang yang melakukan sujud tilawah akan terhindar dari gangguan setan. Nah, yang ketiga, sebagai bentuk penghayatan bacaan dan makna Al-Quran yang sedang kita baca. Nah, yang keempat, mendidik jiwa dengan cara amalia yang dilakukan oleh setiap orang yang membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Dan yang kelima, sujud tilawah adalah realisasi dari ilmu dan imam. Nah, tetapi banyak lagi hikmah-hikmah yang lain kita akan petik dari yang namanya sujud tilawah. Sekarang ya kita masuki materi lagi, yaitu persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, persamaannya yang pertama itu baik sujud tilawah maupun sujud syukur dilakukan hanya sekali sujud saja. Nah, jadi hukumnya itu sama-sama sunnah. Iya. Jadi persamaan sujud syukur dengan sujud tilawah yaitu baik sujud tilawah maupun sujud syukur itu dilakukan hanya sekali sujud saja. Ya. Dan hukumnya adalah sama-sama sunnah. Iya. Nah, sekarang perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah dapat dikerjakan saat salat maupun di luar salat. Ya. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar salat dan tidak boleh dilakukan di dalam salat. Nah, itu perbedaan yang pertama. Nah, yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Nah, jadi itulah perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah, ya. Jadi itulah materi tentang sujud tilawah. Jadi ibu minta kepada anak-anakku semua untuk menghafal bacaan sujud syukur dengan sujud tilawah disertai dengan artinya. Ya. Jadi silahkan hafal bacaan sujud syukur dan bacaan sujud tilawah beserta artinya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sudah paham, sudah memahami materi tentang bab pertama ini, sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah. Iya. Jadi insyaallah untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian pertama. Jadi silahkan belajar baik-baik di rumah, mulai dari materi sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah. Selamat belajar, tetap semangat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.